Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, kalau ibu bertanya apa kabarnya hari ini, kalian bisa jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita ulangi lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan supaya kalian menjadi anak yang cerdas. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Tengok kanan kirinya apakah sudah rapi atau masih belum rapi. Coba rapikan dulu ya. Sudah rapi? Kalau sudah rapi, kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Coba ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1. Kalian bisa dibuka buku temanya halaman 159. Sudah? Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan 2 contoh upaya yang harus dilakukan agar kita tidak tersesat di perjalanan. Kemudian kalian dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Kemudian kalian dapat mengoreksi kalimat sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital. Kemudian nanti kalian dapat membuat hiasan dari bahan kertas. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan satuan waktu. Oke, anak-anak, sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja ya, kita mulai. Oke, sebelumnya ibu ingin bertanya dulu. Apakah kalian suka bepergian bersama dengan keluarga? Suka ya? Tentunya kalian suka bepergian bersama keluarga. Biasanya kalian memanfaatkan waktu libur di hari Minggu atau hari Sabtunya ya. Nah, ibu ingin bertanya lagi, transportasi apa yang kalian gunakan? Nah, ternyata anak-anak banyak sekali ya transportasi yang dapat kalian gunakan. Tadi ada yang menggunakan motor, mobil, kemudian kereta ya. Tadi banyak juga ada bis. Ada apa lagi? Ada minibus ya, seperti itu. Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada kalian yang suka menggunakan motor. Oke, pertanyaan ibu, apakah kalian suka memakai helm atau bahkan tidak memakainya sama sekali? Ya? Ada yang memakai, ada yang tidak ya? Oke. Ibu kasih jempol kepada kalian yang sudah memakai helm. Berarti kalian sudah memiliki kesadaran diri untuk menjaga keselamatan ketika di perjalanan. Nah, bagi yang belum menggunakan helm, ibu sarankan untuk segera memiliki helm ya, anak-anak. Kenapa sih ibu harus memakai helm? Nanti kan kerudung aku jadi nggak rapi. Nanti kan rambut aku jadi lepek. Nah, anak-anak, jangan khawatir kalau kerudung kalian jadi gak rapi, rambut kalian jadi lepek. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa helm itu berfungsi untuk melindungi kepala kita agar tidak terjadi benturan pada saat kecelakaan. Tapi nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita semua. Oke, nah anak-anak, menjaga keselamatan ketika di perjalanan itu banyak sekali bentuknya ya anak-anak. Yang pakai mobil juga harus menggunakan seat belt supaya ketika terjadi
rem mendadak, badan kita tidak akan terjatuh ke depan ya. Jadi akan tertahan oleh seat belt. Nah, menjaga keselamatan diri ketika di perjalanan banyak sekali bentuknya. Kalian perhatikan gambar ini. Terlihat? Coba apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Gambar ini isinya tentang apa ya? Ya betul, ini di sini ada gambar seorang ayah dan anaknya yang sedang mengendarai motor. Mereka menggunakan helm, kemudian pakaian pelindung untuk menjaga keselamatan diri mereka ketika di perjalanan. Kemudian lihat gambar yang sebelahnya lagi. Di sini ada seorang ayah ya, ini ceritanya membawa barang di belakangnya. Akan tetapi barangnya pun harus dijaga dengan baik dengan cara diikat dengan kencang ya. Nah, di sini ibu akan mendongeng kisah kera dan ayam. Kalian penasaran kan? Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka mendapatkan informasi bahwa di hutan sana terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat sekali. Hai ayam, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan? Katanya di hutan sana banyak pohon buah-buahan yang lezat. Bagaimana? Apakah kamu mau ikut? Ajak kera kepada ayam. Oh iya kera, aku juga pernah mendengarnya bahwa di hutan sana banyak pohon buah-buahan yang lezat. Aku jadi tidak sabar ingin menyantapnya. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Jawab ayam dengan semangat. Mereka berjalan ke hutan sejak pagi. Tapi tidak sebatang pohon buah-buahan pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Ayam, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera kepada ayam. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana semakin gelap. Sinar matahari pun tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan di hutan. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera pun meminta maaf kepada ayam karena telah mengajaknya ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan itu. Ayam, maafkan aku. Gara-gara aku kita jadi tersesat. Tidak apa-apa ayam. Tidak apa-apa kera, kata ayam. Ayam pun memaafkan kera. Nah, mereka sibuk mencari jalan keluar. Akhirnya mereka bertemu dengan kepiting. Dan kepiting pun yang menunjukkan jalan keluar dari hutan itu. Hingga akhirnya kera dan ayam selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah anak-anak, setelah kalian menyimak dongeng tadi, dongeng kisah kera dan ayam, sekarang ibu ingin bertanya ya, apakah isi cerita dongeng kisah ayam dan kera? Coba ada yang tahu? Apa isi ceritanya? Ya betul, isi ceritanya adalah kera dan ayam yang berjalan-jalan ke hutan untuk mencari pohon buah-buahan yang lezat. Akan tetapi mereka tersesat di hutan ya. Ceritanya seperti itu. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Mengapa mereka bisa tersesat? Coba ada yang tahu? Mengapa mereka bisa tersesat? Ya jawabannya karena mereka tidak mengetahui jalan keluar dari hutan itu. Sehingga mereka tersesat di dalam hutan. Oke? Betul? Ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Apakah yang harus kita lakukan agar kita tidak tersesat di perjalanan? Coba ada yang tahu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tersesat di perjalanan? Ada yang mau menjawab?
Ya, betul jawabannya. Yaitu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan itu sendiri. Kita harus mengetahui terlebih dahulu, kita harus melewati ke arah yang mana, ke arah yang mana yang akan kita lewati, supaya perjalanan kita selamat sampai ke tempat tujuan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, mengerti? Nah anak-anak, seperti itulah dongeng kisah kera dan ayam. Sekarang kita lanjut ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan aturan penggunaan huruf kapital? Masih ingat? Ya, kalau masih ingat, bagus ya, anak-anak ibu pada hebat. Nah, coba sekarang kalian baca kembali teks dongeng Kisah Kera dan Ayam yang ada di halaman 160. Kalian baca dan perhatikan baik-baik setiap kalimatnya. Kalian perhatikan setiap kalimatnya dengan teliti. Oke? Nah, anak-anak, yang telah kita ketahui bahwa huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat ya. Betul tidak? Betul ya? Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Nah, anak-anak, selain itu huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Apa itu petikan langsung? Kalian tahu? Oke, nah di sini ada contoh kalimat petikan langsung. Supaya memudahkan kalian untuk mengingat petikan langsung itu apa, Ibu kasih tahu di sini cirinya. Kalau petikan langsung itu ada tanda petik 2 di sini. Tanda petik 2 terlihat. Ini menunjukkan percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Jadi ini petikan langsung ini menunjukkan percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Coba sekarang kalian perhatikan. Kita cek apakah benar huruf kapital ini digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Yuk kita lihat, di sini ada kalimat yang pertama. Nah, huruf M-nya ini menggunakan huruf kapital, huruf besar ya, terlihat. Kemudian yang kedua, sama, yang kedua juga huruf pertamanya menggunakan huruf kapital, huruf besar. Yang ketiga juga sama, huruf pertama petikan langsungnya menggunakan huruf kapital. Oke, mengerti anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti ya semuanya? Oke, supaya menambah pemahaman kalian tentang aturan penggunaan huruf kapital, coba kalian lihat di halaman 162. Di sana ada kalimat yang harus kalian perbaiki. Kalian perbaiki menjadi kalimat yang sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital. Kalian perbaiki. Mengerti? Setelah itu, tuliskan hasil perbaikan kalimatnya di halaman 163. Oke, mengerti? Kalau begitu, sekarang silakan kalian mencoba untuk mengerjakannya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, nanti Ibu periksa ya. Kalau begitu, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Anak-anak masih ingat tadi dengan dongeng kisah kera dan ayam? Nah, ternyata gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan loh. Pasti kalian bertanya-tanya ya? Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Nah, di sini ada gambar ayam, anak ayamnya. Nah, kita bisa membuatnya menjadi hiasan anak ayam seperti gambar yang ini. Lihat hiasan anak ayamnya. Oke, tahukah kalian bagaimana cara membuat hiasan anak ayam ini? Tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, anak-anak, di sini Ibu akan mempraktikkan cara membuat hiasan anak ayam dari bahan kertas. Kalian penasaran kan? Kalau begitu, mari kita simak langkah kerjanya ya anak-anak. Sekarang kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini bahannya ada kertas HPS, kemudian kertas berwarna yang sudah Ibu bentuk menjadi lingkaran besar, ada
ambil segitiga besar dan segitiga kecil. Selanjutnya di sini ada lem. Untuk alatnya kita membutuhkan spidol, lalu gunting. Oke, kita langsung saja ya. Sekarang kita ambil kertas HPS-nya, kita letakkan, lalu kita ambil yang lingkaran besar. Karena di sini ibu hanya membutuhkan setengah lingkaran saja, jadi ini ibu akan gunting menjadi 2. Hanya setengah lingkaran saja. Ibu gunting. Kemudian kita tempelkan pada kertas HPS. Kita lem terlebih dahulu ya, jangan lupa dilem supaya nempel. Kita letakkan di tengah-tengah HPS. Nah, seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya kita ambil yang lingkaran kecil. Ibu juga di sini hanya membutuhkan setengahnya saja. Jadi ibu akan gunting menjadi setengah lingkaran. Kita tempelkan juga. Sebelumnya kita lem dulu ya. Oke. Nah ini kita tempelkannya terbalik seperti ini ya, anak-anak. Kalian bebas mau di sebelah kanan atau di sebelah kiri ditempelkannya, boleh bebas terserah kalian. Nah ibu di sini ditempelkannya di sebelah kiri itu ya. Ditempelkannya terbalik seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke, sekarang kita ambil segitiga yang besar. Nanti kita akan tempelkan juga. Kita lem dulu ini ya, segitiga yang besarnya. Nah kita tempelkan di sebelah sini. Kita tempelkan seperti ini. Nah ini segitiga yang kuning ini sebagai sayapnya. Oke, kita ambil lagi segitiga yang kecilnya ya. Nanti kita akan tempelkan juga. Kita tempelkan di sebelah kiri dekat dengan kepalanya ini. Kita ini kepalanya. Nah, seperti ini. Segitiga yang kecil ini sebagai paruhnya ya, paruh anak ayamnya ya. Oke, anak-anak apakah sudah selesai? Tentu belum. Kita kasih mata dan gambar kakinya terlebih dahulu ya, dengan menggunakan spidol. Kita gambar kakinya. Kaki ayam ada berapa? 2, ya betul. Tara, jadi seperti ini. Hiasan anak ayamnya sudah selesai. Bagaimana? Bagus bukan? Menarik kan ya? Nah, di sini cara pembuatannya juga praktis. Kita hanya memerlukan kertas berwarna dan kertas HPS. Coba sekarang giliran kalian yang membuat hiasan anak ayamnya. Coba kalian juga pasti bisa. Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Sudah? Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan cerita dongeng kisah kera dan ayam? Masih ingat? Coba ibu ingin bertanya, kapan ya kera dan ayam melakukan perjalanan ke hutan? Ya, ada yang tahu? Betul, jawabannya dari pagi hingga malam hari. Kera dan ayam melakukan perjalanan ke hutan. Nah, anak-anak, lamanya waktu dari pagi hari hingga malam hari dapat dikatakan dengan 1 hari. Betul tidak? Betul ya? Lamanya waktu dari pagi hari hingga malam hari dapat dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kalian dengan nama-nama hari? Ya, tentunya kalian masih ingat ya. Kalau begitu, supaya tambah ingat lagi, yuk kita nyanyi lagu nama-nama hari. Kalian sudah pada tahu kan ya? Oke, kita mulai ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, anak-anak, jadi 1 minggu itu ada berapa hari ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 hari ya. Betul? Oke,
bertanya, ada yang tahu 1 bulan ada berapa hari ya? Ada yang tahu? Betul. Ya, 1 bulan ada 30 hari. Oke, kalau 1 bulan ada berapa minggu ya? Acungkan tangannya yang bisa. Betul, 1 bulan ada 4 minggu. Oke, nah untuk memudahkan kalian mengingatnya, di sini ibu punya catatan. Nih, aku tahu 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu. Nah, sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya anak-anak. Di sini ibu punya contoh soal. Kita nanti kerjakan ya. Nah, oke. Ibu bacakan lagi ya. Soalnya di sini Siska telah menabung selama 2 bulan. Berapa minggukah Siska menabung? Nah, jadi ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, coba sekarang kalian kerjakan dulu ya masing-masing. Sudah selesai? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, jadi di sini diketahui Siska telah menabung selama 2 bulan. Kita garis bawahi, diketahui siswa telah menabung selama 2 bulan. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya berapa minggu Siska telah menabung. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, di sini diketahuinya 2 bulan ya. Kita tulis. Jawab. Kita ketahui 2 bulan itu bisa kita tulis 1 bulan ditambah 1 bulan ya. Betul tidak? Betul ya? 1 bulan ditambah 1 bulan. Tadi kita ketahui bahwa 1 bulan itu ada berapa hari atau berapa minggu. Nah, karena di sini dimintanya dalam minggu, kita tulis di sini 1 bulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Di sini ada 4 minggu ya. Di sini juga sama, 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu juga ya. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan. Ada berapa minggu? 4 minggu ditambah 4 minggu jadi berapa? 8 minggu. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi jawabannya Siska telah menabung selama 8 minggu atau 2 bulan ya. Seperti itu, mengerti? Oke. Untuk melatih pemahaman kalian tentang satuan waktu dalam minggu, dalam hari, dalam bulan, kalian coba dilihat buku temanya halaman 167. Di sana ada latihan soal. Nah, kalian coba kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak ibu semuanya sudah pada mengerti cara menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan satuan waktu. Kalian sudah bisa ya? Nanti ibu periksa, oke? Nah, ibu ingin bertanya, dari tadi kita telah belajar apa saja ya? Dari awal kita sudah belajar apa saja ya? Ya, ada yang bisa menjawab?
Betul, dari awal kita tadi sudah belajar menyebutkan upaya yang harus kita lakukan agar kita tidak tersesat ketika melakukan perjalanan. Kemudian kita telah belajar menemukan huruf kapital pada teks. Kemudian kita juga telah belajar mengoreksi atau memperbaiki kalimat menjadi kalimat yang sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital. Tadi kita juga telah membuat hiasan anak ayam dari bahan kertas. Yang terakhir, kita sudah belajar menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan satuan waktu. Oke, betul? Coba sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, kalau masih ada yang belum dimengerti, boleh kalian tanyakan. Coba ada yang ingin bertanya? Kalau belum mengerti, boleh tanyakan ya. Sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah ya, kalau sudah mengerti semuanya, berarti kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan penuh konsentrasi, dengan penuh semangat. Akhirnya kalian sudah memahami materi pembelajaran kita kali ini ya. Nah, sebelum pulang di sini Ibu punya soal. Kalian kerjakan dulu ya. Nih, soalnya ini ya. Coba dikerjakan sebelum pulang. Kalau sudah, kalian kumpulkan ya soalnya. Sudah? Coba sini dikumpulkan ya, kalau yang sudah dikumpulkan ya. Oke, nah anak-anak, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan pembelajaran kita kali ini? Bagaimana perasaannya? Menyenangkan kan? Ya, alhamdulillah ya, kalau menyenangkan, berarti itu buktinya anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh konsentrasi, sehingga pembelajaran kita kali ini dapat dipahami dengan mudah ya. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum pulang, berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.